Halo Shalom, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosudipuro. Dan kita akan mempelajari pelajaran soal Sabat. Di sepanjang pekan ini, judul besar daripada pelajaran kita adalah untuk melayani dan menyelamatkan. Dan pada hari Rabu, judul kecilnya adalah harapan untuk masa depan. Tapi sebelum lanjut, kita berdoa dan mengundang Roh Kudus Tuhan. Bapa di surga, kami mohon bila Roh Kudus-Mu yang boleh mengajar kami ketika kami akan mempelajari firman-Mu. Dengan demikian, hanya firman-Mu yang boleh memberikan sebuah penghiburan dan pengharapan untuk kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pelajaran di hari Rabu ini sangatlah berkaitan erat dengan pelajaran di hari Selasa kemarin. Kemarin kita belajar mengenai seorang yang bernama Kores, saudara. Kores ini pada tahun 539 sebelum Masehi, dia digunakan oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang Yehuda yang ditawan di kerajaan Babel selama 70 tahun. Dan ini menarik karena Kores adalah raja daripada kerajaan Media dan Persia. Dan yang lebih menarik lagi berdasar pelajaran kemarin, bahwa ratusan tahun sebelumnya, mungkin antara 146 hingga 150 tahun sebelumnya, Nabi Yesaya pernah menubuatkan mengenai Kores. Bahkan kalau saya mau bilang, waktu Yesaya menubuatkan bahwa Kores akan membebaskan orang-orang yang ditawan, orang-orang Yehuda yang ditawan di kerajaan Babylon, pada waktu nubuatan ini dikeluarkan oleh Nabi Yesaya, Kores pun mungkin juga belum lahir, karena ini 150 tahun sebelum Kores benar-benar membebaskan orang Yehuda yang ditawan di Babylon. Dan ini luar biasa. Bagaimana nubuatan ratusan tahun sebelumnya, namanya disebutkan, yaitu Kores, dan ratusan tahun berikutnya, benar Kores membebaskan orang-orang yang ditawan di Yehuda, orang-orang Yehuda yang ditawan di kerajaan Babylon pada tahun 539 sebelum Masehi. Saudara, mungkin saat kita mempelajari hal ini menjadi sesuatu yang biasa. Karena saat kita mempelajari Daniel 2, ya saya yakin pelajaran Daniel 2 familiar untuk kita. Ketika kita belajar ini sesuatu yang mungkin tampak biasa, karena nubuatannya telah digenapi. Tapi saudara, coba saudara tempatkan diri saudara masing-masing, atau saya menempatkan diri saya dalam posisi orang-orang Yehuda yang sudah 70 tahun ditawan oleh kerajaan Babylon. Saat kita menempatkan diri kita dalam posisi orang-orang Yehuda yang waktu itu sedang tertawan di Babylon, kita akan merasakan sebuah penghiburan, kita akan merasakan satu pengharapan tatkala kita membaca Yesaya pasal 45 ayat yang pertama dan yang kedua, bagaimana Tuhan akan mengirim hambanya yang diurapi, yaitu Kores, untuk membebaskan orang-orang Yehuda dari penawanan di Babylon. Jadi, kalau kita menempatkan diri kita dalam posisi orang-orang Yehuda, nubuatan Yesaya 45 ayat 1 dan yang kedua, ini memberikan sebuah penghiburan. Sekali lagi, ketika nubuatan itu dikeluarkan, Kores belum lahir. Dan nubuatan itu tepat digenapi bahwa Koreslah benar orang yang digunakan Tuhan membebaskan orang-orang Yehuda yang ditawan di Babylon selama 45 tahun. Dan buat mereka yang ditawan di Babylon, ini menjadi sebuah pengharapan. Karena mengapa? Siapapun orang yang ditawan oleh kerajaan lain, penuh dengan mungkin penderitaan, pasti sangat merindukan kebebasan. Dan ketika dia tahu ada seseorang yang akan Tuhan kirim untuk menolong mereka, ya pasti siapapun orangnya akan merasakan sukacita. Oke, itulah yang kalau kita menempatkan diri kita dalam posisi orang-orang Yehuda pada waktu itu. Tapi saudara, sebenarnya dalam hal ini pelajaran ini sangat berkaitan erat dengan keseluruhan umat manusia. Kores, bagaimana pelajaran kemarin? Tuhan menyebutnya sebagai orang yang kuurapi. Artinya Kores, orang yang diurapi oleh Tuhan. Kata diurapi ini menggambarkan seperti halnya dengan Mesias. Dan Kores adalah gambaran daripada Yesus Kristus. Kita tahu pada tahun 31 Masehi, Yesus sebagai orang yang telah diurapi, dialah Mesias itu, mati di kayu salib menggantikan tempat kita yang seharusnya kita binasa dan mati karena dosa. Namun Yesus menyelamatkan kita, membebaskan kita dari sebuah belenggu dosa. Tapi tidaknya itu saudara, Kores juga menggambarkan bagaimana pekerjaan Yesus di akhir zaman nanti, saat dia datang yang kedua kali, untuk membebaskan kita dari sebuah penderitaan di zaman akhir.
Kalau di zaman dahulu orang-orang Yehuda ditawan oleh kerajaan Babylon, di zaman akhir ini atau di zaman akhir nanti, saudara, kalau kita membaca kitab Wahyu, ada Babylon rohani yang akan menghadirkan kesulitan buat umat Tuhan. Dan di tengah puncak kesulitan yang umat Tuhan yang puncak umat Tuhan alami di zaman akhir dalam sebuah penderitaan oleh Babylon rohani, Yesus datang yang kedua kali dan memberikan sebuah pembebasan buat kita. Jadi kita lihat sebagaimana orang Yehuda dihiburkan dan diberikan sebuah pengharapan bahwa mereka akan dibebaskan oleh Tuhan lewat seseorang yang bernama Kores. Kita juga yang hidup di zaman akhir, kita tahu akan ada masa kesukaran yang dihadirkan oleh Babylon rohani yang digunakan setan untuk menyulitkan umat Tuhan dan menjatuhkan iman umat Tuhan di zaman akhir. Namun kita punya pengharapan di puncak daripada kesulitan yang akan umat Tuhan alami nanti. Disitulah Yesus datang yang kedua kali. Dia membebaskan kita dan dia memberikan sebuah kelepasan buat kita. Jadi saudara, apapun mungkin pergumulan kita saat ini, kesulitan yang kita hadapi saat ini, penderitaan yang mungkin kita hadapi saat ini, baik yang berkaitan dengan COVID-19 ataupun mungkin yang tidak berkaitan dengan COVID-19 ini, kita punya pengharapan bahwa Tuhan suatu saat nanti akan memberikan sebuah kelepasan, kebebasan buat kita. Dan yang paling penting adalah, saudara dan saya yang dibelenggu oleh dosa dan kebiasaan dosa selama bertahun-tahun, melalui darah Kristus, kita diberikan sebuah janji, kita akan bisa lepas dari perbudakan dosa yang membelenggu kita selama bertahun-tahun. Jadi inilah pelajaran kita pada hari Rabu ini, dan untuk mengakhiri, saya akan membacakan di dalam Imamat pasal yang ke-26. Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-44. Namun demikian apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka dan aku tidak akan muak melihat mereka. Sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka sebab akulah Tuhan Allah mereka. Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan pernah muak dengan kita umatnya, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita saat kita mungkin akan mengalami kesulitan di zaman akhir yang diakibatkan oleh Babel rohani itu. Tuhan tidak akan melupakan perjanjiannya dengan kita. Dan ayat yang ke-45, untuk keselamatan mereka aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Ketika orang Yehuda dulu penawanan di Babylon membaca ayat ini, mereka dihiburkan. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk mereka, namun juga berlaku untuk kita. Bahwa Tuhan akan mengingat perjanjiannya dengan kita, dengan Abraham, dengan Ishak, dan dengan orang Israel dahulu kala, dan akan digenapi di dalam kita. Tuhan akan memberikan keselamatan. Karena itulah perjanjian yang Tuhan telah buat dengan umatnya dahulu kala, dan kita akan merasakan kegenapan daripada perjanjian itu. Di puncak kesulitan yang mungkin membuat iman kita hampir jatuh dan hampir runtuh, Tuhan akan menyelamatkan dan memberikan sebuah kelepasan buat kita. Jadi saudara, jangan khawatir, karena Tuhan adalah sumber pengharapan dan penghiburan buat kita. Untuk mengakhiri, saya mengajak kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur oleh karena Yesus, sebagaimana kematiannya ribuan tahun lalu, membebaskan kami daripada belenggu dosa dan memastikan keselamatan kami. Begitu pula di zaman akhir ketika Babel rohani akan digunakan setan untuk menyulitkan kami dan membuat iman kami jatuh. Namun di puncak daripada kesukaran itu, Yesus datang yang kedua kali dan akan memberikan sebuah kelepasan bagi kami. Terima kasih, berkati kami di tengah pergumulan kami saat ini, terutama dalam situasi pandemi. Kami memiliki sebuah pengharapan bahwa di dalam Kristus kami punya Tuhan yang selalu mendampingi kami dalam segala situasi. Terima kasih Bapak. Mohon ampun dari dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Baik saudara, demikian pelajaran Sahabat untuk hari Rabu ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.